informasi, mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, disseminate informasi untuk tujuan spesifik tertentu. Sebuah sistem informasi terdiri dari input atau data dan instruksi, dan output laporan kalkulasi. Komponen-komponen dasar dari sistem informasi antara lain hardware, software, database, network, brainware. Arsitektur informasi adalah perencanaan terhadap kebutuhan informasi yang dibutuhkan dan bagaimana proses kebutuhan tersebut akan dipenuhi. Prinsip dan tujuan teknologi informasi. Prinsip adalah sebuah aturan yang mendasar garis besar atau acuan ide motivasi di mana diaplikasikan pada sebuah situasi yang menghasilkan yang dihasilkan. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan masalah, untuk membuka kreativitas, dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Dari teknologi informasi: 1. Menangkap atau capture, 2. Mengolah atau processing, 3. Menghasilkan atau generating, 4. Menyimpan atau storage, 5. Mencari kembali atau retrieval, 6. Mentransmisi atau transmission. Keuntungan dari penerapan teknologi informasi: 1. Speed atau kecepatan, 2. Konsistensi atau konsistensi, 3. Precision atau ketetapan, 4. Reliability atau kehandalan. Definisi komputer. Kata komputer sendiri memiliki banyak pendapat mengenai definisinya, yang nantinya berkembang pada definisi tentang sistem komputer dan teknologi informasi. Sejarah dan perkembangan teknologi komputer. Sejarah komputer dimulai pada tahun 1801 oleh Joseph Marie Jacquard menggunakan kartu-kartu berlubang untuk pola-pola berbeda dan unik. Pada tahun 1820, Charles Babbage mendesain komputer terprogram untuk pertama kalinya. Namun komputer ini belum pernah dipabrikasikan karena masalah keterbatasan teknologi dan dana. Baru pada akhir ke-19, Herman Hellerith membuat sebuah mesin pengelola data secara skala besar dengan memanfaatkan kartu bergelombang menggunakan tahun vakum. Pertengahan abad ke-20, kebutuhan perhitungan sains yang kompleks dapat dipenuhi oleh komputer analog. Namun dengan mulai dikembangkannya komputer digital beberapa tahun kemudian, komputer analog semakin jarang digunakan. Loncatan teknologi komputer yang paling besar terjadi sekitar tahun 1930-an, ditandai dengan dipergunakannya teknik pemrograman digital yang lebih fleksibel, yang merupakan fitur penting komputer modern. Sejak saat itu, komputer modern dikembangkan di mana-mana. Perkembangan teknologi komputer. Berbagai teknologi telah dikembangkan untuk pembuatan hardware komputer seperti prosesor, memori 1/0 komputer. Generasi komputer dapat dibagi menjadi 5 generasi. Pertama tahun 1945 hingga 1958.
generasi kedua 1958 hingga 1966, generasi ketiga 1966 hingga 1972, generasi keempat 1972 hingga 1978, dan generasi 1978 sampai sekarang. Elemen dasar sistem komputer. Elemen-elemen dari sistem komputer adalah software, hardware, dan brainware. Hardware atau perangkat keras atau piranti keras adalah peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah. Software, perangkat lunak atau piranti lunak adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pengelolaan data. Brainware adalah manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Input dan output device. Input device adalah suatu bagian atau komponen dari sistem komputer yang berfungsi untuk tempat kita memasukkan data maupun instruksi-instruksi kepada komputer. 2. Output device adalah suatu komponen dari sistem komputer yang berfungsi untuk tempat mengeluarkan hasil-hasil pengelolaan yang telah dilakukan oleh komputer. Media penyimpanan. Ada 3 macam memori yang dipergunakan di dalam sistem komputer, yaitu 1. Register, 2. Main memory, 3. Secondary storage. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras komputer atau hardware terdiri dari beberapa komponen seperti peralatan input device, central processing unit atau CPU, media penyimpanan atau memori, peralatan output atau output device, dan peralatan komunikasi device. Masing-masing alat tersebut saling mempunyai keterkaitan dalam proses pengolahan data komputer. Perangkat input adalah perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Ada 3 macam memori yang dipergunakan di dalam sistem komputer, yaitu register digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Main memory digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan hasil pengolahan. 3. Secondary storage dipergunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital.